Bahkan tak jarang saya sebutkan, tidak ada gunanya seorang ustadz hafal letak ayat ketika letak Allah tidak tahu. Ya. Ketika ditanya di mana Allah, jawabannya ngelantur sana sini. Padahal gampang, Allah di atas langit bersama di atas arsy. Cukup beriman, selesai. Dijelaskan panjang lebar. Nanti kalau seandainya Allah dikatakan bersama di atas arsy, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti Allah punya badan. Kalau Allah punya badan, berarti kita jadi akhiran mujassimah. Nggak ada manfaatnya Anda letak ayat kanan, kiri, atas, pojok kanan, bawah. Ketika ditanya tentang masalah di mana Allah, jawabannya salah. Karena masalah di mana Allah itu masalah akidah. Salah jawab bisa sesat Anda. Sedangkan Anda ditanya di mana letak ayat Anda nggak tahu, nggak apa-apa. Anda masih bisa buka mushaf. Makanya para ulama meletakkan bab di mana Allah di setiap dari buku-buku akidah mereka. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pemahaman Bapak selama ini beribadah gitu Pak, Allah itu ada di mana Pak? Ya menurut saya sih Allah ada di mana-mana gitu ya. Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana-mana. Ya nggak tahu, nggak tahu. Tapi Bapak yakin kan Allah ada? Gitu? Ya yakin. Dengan keyakinan Bapak. Oh iya enggak. Yang Bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih Pak? Saya ada di langit, ada di bumi. Ada di langit, ada di bumi ya. Ada di langit dan ada di bumi. Gitu. Ya kalau kita mau ngelihat ya mungkin nggak bisa. Yang Bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih Pak? Ya nggak tahu ada di mana, di mananya. Ya belum tahu ya, semuanya pasti ada aja lah walaupun kita dimanapun dulu. Kalau ada di situ umpamanya saya nggak kaya, langsung minta kaya gitu ya. Saya maka Allah itu nggak arah, nggak tempat. Maka Allah itu nggak arah, nggak tempat. Kalau kita tahu kita bisa usul, kita kurang minang. Allah itu pengen di mana aja ada. Yang Bapak tahu tuh Allah tuh ada di mana sih Pak? Itu pengen di mana aja ada. Belakang saya ada, depan sana ada, pasti ada. Depan sana ada, pasti. Berjudi atau bagaimana gitu yang maksiat. Allah tahu kita kerjakan ya. Berarti kan Allah ada di mana-mana. Itu menurut saya Mas. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas ars. Sudah begitu saja. Arsnya bagaimana pasti kita tidak bisa menjangkau. Dalam surat Al-Hadid, summastawa alal ars, kemudian dia bersemayam di atas ars. Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, bahwa Allah berada di atas langit, Allah berada di atas ars. Ar-Rahmanu alal ars istawa. Allah bersemayam di atas ars. Antara bumi dengan langit itu jaraknya jauh, 500 tahun. Dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun. Sampai ke langit ke-7. Kemudian dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha 500 tahun. Kemudian setelah itu ada lautan. Ada samudra yang luasnya luar biasa. Kemudian di atasnya arsy. Arsy-nya Allah. Sebab Allah menyebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-nya Allah itu berada di atas air. Itu akidah Ahlussunnah bahwa Allah zatnya maha tinggi. Di dunia ini alamnya ada 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini alam ini. Nah, Allah bukan di alam ini. Jadi jangan dianalogikan kalau kita nanti mengatakan Allah maha tinggi berarti Allah ada di arah. Itu arah yang ada di dunia ini. Itu yang kita pahami. Tapi timbul pertanyaan, alam semesta ini semuanya dengan 6 arah tadi, di arah mana bila dibandingkan dengan Allah? Di mana? Alam ini semua langit, bumi, ya, segala yang ada di dalamnya itu di mana posisinya ini? Kanan, kiri, alam semua ini, bukan yang di dalam alam. Alam ini bila dibandingkan dengan Allah, di mana posisi alam ini? Sepakat kita? Ya berarti kan Allah maha tinggi ya kan? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, yani mengawasi, kan itu. Allah marah, Allah cinta, Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan, gitu kan?
Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsy, tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Lihatlah dalam surah Fatir. Ilaihi yas'udul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. Su'ud, naik. Kalimat yang baik dan amal saleh kemana? Kepada Allah. Menunjukkan Allah di mana? Ya di atas. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Berkata Firaun kepada ketua menterinya namanya Haman, hai Haman, buatkanlah untukku satu bangunan yang tinggi, supaya aku dapat mencapai jalan-jalan, yaitu jalan-jalan menuju ke atas, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, karena sesungguhnya aku mengira dia telah berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada Firaun Allah di atas langit. Ketika Firaun bertanya, di mana Allah? Di atas. Oleh karena itu Firaun, karena kekufurannya, kesombongannya, kedurhakaannya, memerintahkan kepada menterinya, buat bangunan yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa. Demikian pula kisah Isra wal Mi'raj. Rasul diangkat ke atas langit, berdialog dengan Allah di atas langit. Allah bukan di mana-mana, Allah ada di atas langit. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang mereka tidak sadar, tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Isra wal Mi'raj. Di antaranya akidah Allah ada di atas langit. Seandainya Allah ada di mana-mana, tidak perlu Rasul diangkat ke atas langit. Sekali lagi, inilah akidahnya Al-Quran, akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ulu lil Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladzina ra'aituhum. Pendapat yang sesuai sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat para ulama pun ada di atasnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Malik dan keduanya, yaitu al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perhatikan, wa annallaha ala arsyihi, dan Allah itu ada di atas arsy-Nya, fi samaihi, di langitnya. Dengan jelas beliau mengatakan Allah di atas arsy, di langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala mendekat ke hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Dan Allah pun turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang ia kehendaki, sebagaimana yang ia kehendaki. Firman Allah dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Iya. Dan ada 5 ayat lagi yang maknanya sama, yang bunyinya sama, muhkam. Maka sungguh aneh jika ayat ini yang bentuknya muhkam ditolak, kemudian diambil ayat yang mutasyabihat.
dengan alasan ayat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum tidaklah lebih muhkam dan tidaklah lebih banyak jumlah penyebutannya dibandingkan ayat istawa dalam Al-Qur'an. Dan penyebutan wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian tidak menunjukkan Allah tidak di atas arsy. Allah hanya menyatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, tanpa menyebutkan dan dia tidak di arsy. Dan penyebutan dia bersama kalian, kata para ulama, tidak menunjukkan Allah pindah dari arsy-Nya. Kemudian juga tidak menunjukkan Allah bersama kita secara zatnya menyentuh kita. Dan itu adalah bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Mereka menyatakan sirtu wal qamaru ma'i. Aku berjalan dan bulan selalu bersamaku. Apakah bulan saat itu menyentuh kita? Tentunya tidak. Kamu mengatakan Allah di atas? Enggak. Anda pernah dikatakan, Ustaz mengatakan Allah di atas? Enggak, Anda bilang. Itu ngomong, Anda tak pernah mengatakan Allah di atas. Allah yang mengatakan dia di atas. Anda mengimani Allah di atas. Karena yang mengatakan Allah di atas itu Allah, bukan Anda. Antum salah paham. Buat tuduhan aja Anda bilang. Karena Allah yang mengatakan dia di atas. Anda mengimani apa yang dikatakan Allah. Ente tidak. Itu aja bedanya kita. Anda bilang. Anda tak pernah mengatakan Allah di atas. Allah yang mengatakan. Lagi pula kita pun berdoa kan selalu ke atas. Mana ada orang doa ya Allah ya Rahman? Nggak ada. Coba tengok orang berdoa begini mesti angkat tangan ke atas. Kafir pun tetap di atas juga. Mana ada orang doa keliling ya Allah ya Rahman? Kenapa doa gitu? Allah ada di mana-mana. Nggak ada. Kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, kata Allah kan begitu. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Makanya kalau ada ustadz bilang Allah di mana-mana mah aneh. Lawang yang bilang Allah di langit Allah. Katanya kalau orang yang yakin Allah di langit Wahabi. Kan Allah emang Allah Wahabi. Subhanallah. Lihat fitnah akhir zaman ini. Tapi ya banyak pengikut yang mau bilang apa. Makanya kita belajar bukan berdebat, betul? Makanya ahlul bid'ah kalau udah kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, udah dah kitab Wahabi jangan dibaca tuh, begitu. Karena banyak ngerusak adat kita. Ya iyalah, kebongkar semua kesalahannya. Ayo dong pemuda Indonesia bangkit, belajar kita. Kita jadi nggak terombang-ambing sama fitnah YouTube, fitnah sosmed. Ini kan lagi di-up nih ustadz-ustadz khusus untuk merusak akidah. Ustadz Sunnah habis dibantai. Habis-habisan, nggak apa-apa, Allah nggak buta. Terus ditakwil istaula itu tambah parah. Yang dimaksud dengan istawa di sana menguasai arsy. Ada nggak pernyataan Allah istiwa di atas bumi? Tidak ada. Kalau begitu apakah bumi tidak dikuasai oleh Allah? Kenapa hanya arsy? Para Allah itu menguasai seluruhnya, itu pertama. Kedua, istaula itu adalah menguasai padahal sebelumnya tidak menguasai. Sesuatu itu dikuasai oleh pihak lain lalu kita serbu, kita rebut, kita kuasai, itu istaula. Maka kalau istawa disana diartikan istaula, itu mengurangi kekuasaan. Karena sebelumnya mungkin arsy dikuasai pihak lain. Siapa? Lalu direbut oleh Allah, lalu Allah kuasai, itu istaula maknanya. Jadi semakin ditakwil semakin ngaco pemahamannya. Dekat ada di dalam Al-Quran. Allah dekat itu ada di dalam Al-Quran. Tapi Allah ada di mana-mana ada dalam Al-Quran? Hah? Tidak ada dalam Al-Quran Allah ada di mana-mana. Coba cari Allah di mana-mana. Kalimat Allah di mana-mana nggak ada dalam Al-Quran. Allah dekat ada di dalam Al-Quran. Allah di atas arsy ada? Ya sudah, yakini itu Allah dekat dan di atas arsy. Karena dua-duanya ada dalam Al-Quran. Di atas arsy ada, Allah dekat ada. Berarti Allah di atas arsy dan tetap dekat dengan manusia. Allah walaupun jauh tapi dia tetap dekat dengan kita. Tidak ada yang salah dalam pemahaman ini dan tidak ada yang sebenarnya tidak sulit dalam pemahaman ini, yaitu Allah walaupun jauh di atas arsy dia selalu dekat dengan kita. Apapun yang kita kerjakan dia tahu, apapun yang kita katakan dia tahu,
Apapun yang kita gerakkan dia tahu, walaupun kita tidak melihat dia melihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau hambamu bertanya tentangku, katakan bahwa aku dekat, aku akan menjawab atau mengistijabah doa orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Allah mengatakan Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sekarang Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kedekatan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, bersamaan dengan itu dia yang menyebutkan tentang dirinya bahwa dia adalah Al-Aliyu, yang maha tinggi. Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Berarti dia tinggi di atas semua makhluknya. Oleh karena itulah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala qaribun fi uluwihi wa alin fi qurbihi. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dalam kemahatinggiannya dan dia maha tinggi dalam kemahadekatannya. Jadi kedekatan di sini bukan kedekatan zat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bercampur dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala kedekatannya maha sempurna dalam artian tadi, dia dekat kepada hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, berdoa, memohon pertolongan, dekat dengan hamba yang sujud kepadanya dan melakukan amal-amal kebaikan. Nah, ada orang yang mengatakan, Ustaz, di dalam Al-Quranul Karim kan disebutkan Allah dekat, Allah bersama hambanya, Allah bersama orang-orang soleh. Terus bagaimana menggabungkan Allah itu berada di atas, tapi Allah bersama kita? Itulah Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang di surat Thaha, ini berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau berjumpa dengan Fir'aun untuk mendakwain Fir'aun. Nabi Musa dan Harun takut karena tahu Fir'aun ini takut apa? Takut belum menyampaikan sudah dibunuh. Akhirnya nggak tersampaikan agama ini. Maka Allah mengatakan, qala la takhafa, kalian berdua jangan takut. Kenapa? Innani ma'akuma, aku bersama kalian. Artinya kebersamaan Allah ini asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Jadi Allah bersama seluruh makhluknya dan Allah bersama orang-orang yang soleh mereka. Tapi kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan yang memberikan pertolongan. Maka kalau dikatakan Allah bersama kita, iya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Allah berada di atas sana. Karena ada orang-orang yang memiliki pemahaman namanya al-hululiyah. Allah itu bisa bergabung dengan manusia. Apa istilah bahasa Jawanya, coba? Soko manunggal, manunggal kaulo Gusti. Iya, ada yang berpemahaman seperti itu. Apakah Nabi memahami seperti itu? Enggak. Maka ketika beribadah, ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Allah bersama kita, naam, mendengarkan dan melihat kita. Kita meyakini Allah bersemayam di atas arasy. Itu untuk menyelamatkan akidah umat dari keyakinan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Karena banyak, Pak, keyakinan di masyarakat kita mengatakan bahwa Allah bisa bersatu dengan apa? Dengan makhluknya. Dan orang-orang yang ini disebut dengan wahdatul wujud. Dan kelompok wahdatul wujud itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama wahdatul wujud yang bersifat umum, artinya Allah bersatu dengan makhluknya di segala tempat, di seluruh. Sehingga dan ini keyakinan Ibnul Arabi.
di mana Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Arabi ya, mengatakan dalam syairnya dia, tidaklah anjing dan babi kecuali jelmaan dari Tuhan kita. Sampai-sampai begitu, Pak. Makanya Ibnu Arabi dikafirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Yang kedua adalah wahdatul wujud, tapi tidak secara umum. Ya, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya itu hanya pada makhluk-makhluk tertentu saja, seperti para walinya. Bahkan orang-orang tasawuf, dalam dunia tasawuf, mereka hampir-hampir tidak bisa membedakan antara wali dengan Allah. Kenapa? Karena wali itu sudah bersatu dengan Allah. Iya. Maka ini pun keyakinan yang batil. Adapun kita Ahlussunnah punya keyakinan bahwa Allah jauh dari hambanya, tapi ilmunya mencakup segala sesuatu. Ini datang sebagian orang belakangan, ya, bergaya dengan gaya filsafat Allah itu tidak boleh dikatakan di mana, ya, sebab dia yang menciptakan di mana, tidak boleh ditanyakan dia di mana. Ya. Ini suruh masuk aja ke sekolah sastra sana. Ya. Kalau mau bikin puisi di tempatnya. Ini masuk di dalam berbicara masalah apa? Masalah-masalah yang ditetapkan di dalam agama. Iya. Ketika ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat begini dan begitu, maka harusnya kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saja dari sifat itu mungkin dikatakan Allah serupa dengan makhluk di situ. Iya. Sampai orang Jahmiyah juga seperti itu. Orang Jahmiyah kan dia tidak mau mengakui semua sifat dan nama, kecuali satu sifat saja. Sifat apa? Sifat al-wujud, adanya Allah. Tidak mungkin dia mengingkari Allah itu ada. Baik, Allah itu ada. Kamu ada atau tidak? Makhluk ada atau tidak? Jawabannya ada juga. Kalau begitu sama saja Allah dengan makhluk sama-sama ada. Ya. Ini membuat mereka bingung sendiri. Karena asalnya mereka tidak paham. Adanya kesamaan dalam penamaan itu belum tentu sama dalam apa? Dalam hakikat. Ini Muhammad. Namanya sama, tapi orangnya apa? Beda. Ini melihat, itu melihat. Kucing melihat. Ya. Gaya juga melihat. Ini juga melihat. Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran apa? Melihat. Samakah penglihatan manusia dengan kucing? Jawabannya beda. Kucing dengan gaya, jawabannya apa? Beda. Antara sesama makhluk saja sama melihat, tetapi tidak sama hakikatnya. Apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya, pasti tidak apa? Tidak sama. Karena itu adanya kesamaan dalam penamaan belum tentu sama dalam hakikat dan apa? Dan makna. Ini dipahami secara bahasa. Iya. Tapi orang-orang kadang sudah keluar dari fitrahnya, banyak karat-karat yang mengotori kepalanya. Akhirnya ini yang menghalangi dia dari apa? Dari kebenaran. Nabi SAW bertanya, Aina Allah, dan itu hadis sahih, disepakati kesahihannya. Terus ada orang yang mengatakan nggak boleh tanya kayak gitu. Dan itu kelompok yang menggunakan logikanya tadi. Menurut dia nggak pantas pakai pertanyaan kayak gitu. Terus bagaimana dengan sikap Nabi SAW yang bertanya Aina Allah? Ada banyak sekali ya hum jawaban yang mereka sampaikan dan semuanya nggak jelas. Oh, itu khusus untuk Nabi SAW, kalau selain Nabi tidak boleh. Oh, maksud Aina Allah itu adalah pertanyaan tentang seperti apakah kebesaran Allah, sehingga ditakwil-takwil yang terlalu takalluf, membebani, terlalu memberat-beratkan dirinya, terlalu memaksakan. Nggak ada hubungannya. Tayyib. Sehingga hadis ini menjadi bukti yang paling kuat. Bertanya tentang di manakah Allah itu tidak dilarang. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya, dan kita mengikuti beliau bukan sesuatu yang terlarang. Lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Bagaimana menjawab syubhat ini? Jawabannya ada dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang pertama, al-awwal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Maka kita katakan, sebelum diciptakannya arsy atau sebelum diciptakan segala sesuatu, hanya ada Allah. Kalaupun kita katakan
Sebelum arsy sudah diciptakan makhluk yang lain. Lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kita jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau kita nggak tahu ya sudah diam. Itu selamat. Allah mengingatkan kita, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui tentangnya. Ketika mereka mendengar satu sifat dari sifat Allah, Allah beristiwa. Langsung mereka permisalkan dengan makhluk. Ini namanya apa? Tamthil. Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah. Kan itu yang mereka pahami. Tamthil nggak ini? Tamthil dengan makhluk. Setelah mereka tamthil, kemudian mereka ta'til. Oh, nggak mungkin Allah itu butuhkan tempat. Nggak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah. Berarti apa? Bukan istiwa, ditaktil. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya dengan ditahrif, menguasai. Paham? Jadi dulunya tamthil dulu, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Kalau sepertiga malam terakhir turun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dunia tidak sama. Sekarang 6:30 di negeri kita, kemudian 10:30 di Australia, dan 1:30 atau 2:30 di Arab Saudi. Berbeda-beda kan? Lalu sepertiga malam terakhirnya bagaimana? Nah, itulah seorang ustadz masyhur ini memahaminya dengan logika, dan itu menandakan dia tidak belajar akidah. Kadung masyhur tapi tidak pernah belajar akidah. Maksud saya tidak pernah belajar itu adalah duduk dengan seorang syekh belajar kitab akidah dari A sampai Z. Ini kadung masyhur, ya repot. Dan itu ujian sebenarnya bagi kaum muslimin. Ya, mikirkan dengan logikanya, tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana menghadapi pertanyaan anak tentang keberadaan Allah? Dijawab seperti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan sebagaimana apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy. Dan tentunya ketika menyampaikan sesuatu kepada anak, termasuk masalah akidah, yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan bahasa yang bisa dicerna oleh anak kita. Makanya tadi hadis yang dibawakan oleh beliau Ustaz Nuzul hafizahullah ta'ala, pesannya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Itu kan bahasa yang sangat simpel, mudah sekali untuk dicerna oleh seorang anak kecil. Sehingga kalau ditanya sama anak kita, di manakah Allah, kita katakan Allah berada di atas arsy. Arsy di mana? Arsy itu adalah di atas langit yang ketujuh setelah samudra. Yang kita lihat nak sekarang di depan, di atas kepala kita, yang kita lihat ada awannya, itu adalah langit yang pertama. Di atas langit yang pertama ada langit yang kedua. Di atas langit yang kedua ada langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada anak dengan bahasa yang mudah dicerna. Jadi apa yang diajarkan kepada anak kecil tentang akidah tidak beda seperti apa yang diajarkan kepada orang dewasa kontennya, tapi cara penyampaiannya seharusnya bisa lebih mudah dicerna. Ya, salah satunya karena
mereka tidak mengimani Allah sebagaimana keimanan para sahabat. Dan ini yang salah satu sebab kenapa banyak orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Mereka lebih mendahulukan akal dalam hal-hal yang itu di luar kemampuannya akal. Itu syubhat utamanya mereka yang mengingkari istiwanya Allah, mengingkari itu semua. Syubhat utamanya adalah mereka mendahulukan akal. Lah, akal itu bukan jangan dipakai, akal dipakai, tapi sampai pada batas kemampuannya saja. Makanya tadi kita jelaskan kan, untuk sekedar mengetahui Allah itu maha besar, maha kuat, maha tahu, apalagi maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha hidup, nggak pernah tidur. Ini akal bisa, ya akal bisa. Tapi kalau untuk mengetahui Allah istiwa di atas arsy, Allah punya makhluk namanya arsy, ada makhluk namanya kursi. Allah turun ke langit dunia, Allah punya mata, ya matanya 2. Ini nggak bisa dengan akal. Ini harus dengan wahyu. Jadi cukuplah akal itu kita fungsikan sebagai sarana dasar saja. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah, berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, al-istiwa'u maklum. Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas arsy, bagaimana bayangannya? Pertama, anda harus tahu Allah seperti apa, zatnya bagaimana. Terus kedua, anda harus tahu arsy seperti apa, baru anda bisa bayangkan Allah di atas arsy. Kalau anda arsy saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran, karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, Innallaha kataba kitaban, fahuwa indahu fawqal arsh. Allah Subhanahu wa taala menulis catatan, dan dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa man ankara anna Allah fawqal arsy, siapa yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, faqad kadzdzaba Allah, dia telah mendustakan Allah dalam Al-Qur'annya. Maka Al-Hulaimi, salah seorang ulama Syafi'iyah, telah mengatakan dalil yang menyatakan keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas di dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat. Belum kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi SAW. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah fi Ghazwil Mu'attilah. Kumpulnya tentara-tentara Islam memerangi al-Mu'attilah, orang-orang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang di atas arasy-Nya. Wa takdzibullah kufrun, mendustakan Allah Azza wa Jalla merupakan kekufuran. Wal iyadzu billah. Dan ini darurah. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita tolak secara dalil Al-Qur'an, secara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun juga secara fitrah manusia, akan selalu dia itu berharap kepada yang di atas. Semoga Allah Azza wa Jalla kokohkan iman kita dalam perkara ini. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan dalil sifat yang paling banyak adalah dalil yang menyatakan Allah di atas, tetapi manusia paling banyak menyimpang dan menentang dalam masalah mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya.
yang layak dengan kebesarannya, yang tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Dan yang menolak sifat Allah ini disebutkan dalam pembahasan akidah bermacam-macam. Ada yang bisa kufur, keluar dari Islam, seperti Jahmiyah. Mereka menolak sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Sehingga kata para ulama, mereka lah tidak kalah jahat daripada ateis. Karena ateis menganggap tidak ada Tuhan. Maka apa bedanya dengan orang yang menyatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, Allah tidak bertempat, tidak di sana, tidak di sini, dan seterusnya. Hakikatnya sesuatu yang tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada tempat adalah tidak ada. Dan andai kata Allah tidak menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tidak akan menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Ulama salaf menyebutkan makna istiwa adalah 4 makna. Ala, al-'ulu, was-su'ud, ya, wa qasada, wastaqarra. Meninggi, ya, mengatas, ya, naik, menempat, ya, menetap, ya, dan menuju. Tidak ada kalimat duduk di situ. Bagaimana yang meninggi, bagaimana yang menetap, ini sesuai dengan keagungannya Allah. Tidak menyerupai sifat makhluk, dan Allah tetap akbar. Allah tidak butuh kepada makhluk. Bagaimana Nabi tidak bertanya kepada Allah bagaimana. Nah, kalau demikian, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah menyebutkan dirinya istiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jawab, Nabi lebih cerdas daripada Anda. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Para sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda. Mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kata ulama salaf, qif min haitsu waqafu. Berhentilah kamu dalam urusan asma wa sifat, di mana para salaf berhenti di situ. Jelas ya? Kalau dia menolak sifat-sifat Allah, maka ini bisa kufur, ia keluar dari Islam karena dia menolak atau mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan sifat-sifat tersebut.